Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan saat teduh. Dan marilah sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pelindungan-Mu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih atas hari baru yang indah ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat teduh hari ini, Rabu 15 September 2021 diambil dari Kitab Yohanes 7 ayat 28 sampai 29. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Dari peringkup hari ini, kita sedikit tahu bahwa selain banyak orang yang menentangnya, sebenarnya ada banyak orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Kristus. Namun masih sembunyi-sembunyi karena takut dengan orang-orang banyak. Ada yang percaya, namun juga ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu, namun juga percaya. Hari ini, Yesus kembali menegaskan bahwa Yesus datang sebagai putra Bapa. Ia tidak datang atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya. Dia tidak pernah bertindak apapun untuk dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya untuk memperkenalkan Allah Bapa ke umatnya dan Dia kasihi. Yesus diutus oleh Bapa yang tidak dikenal oleh orang-orang Israel. Mereka merasa diri mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang Allah kerjakan. Mereka akan selamanya hidup sebagai umat Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Semakin Tuhan membukakan kebenarannya, semakin mereka mengeraskan hati, salah mengerti dan menolak Dia sama sekali. Dari sini kita belajar, banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen dan mengenal Yesus. Namun kenyataannya mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Padahal sebenarnya kekristenan berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Jadi, ketika kita menyadari bahwa kita telah diberikan hak istimewa sebagai sahabat Allah,
kita harus belajar dan berusaha juga untuk mengenalnya. Secara mendalam serta mengerti isi hatinya, salah satu caranya mengenalnya adalah dengan membangun terus relasi kita dengannya. Baik lewat doa, saat teduh, baca Alkitab, dan disiplin rohani lainnya. Percayalah kepada Tuhan karena pribadinya, bukan karena mujizatnya. Sebab jika kita percaya kepadanya hanya karena mujizatnya, maka kita akan dengan mudah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selalu ada mujizat bagi kita. Ada kalanya Ia tidak memberikan mujizat sesuatu dengan yang kita harapkan. Namun, bukan berarti Ia tidak peduli dengan kita. Ia sendiri berjanji bahwa tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Bagi kita, pengenalan yang seadanya seringkali menjadi sumber sesaat pikir kita. Tidak jarang kita mengatakan kenal seseorang, namun sesungguhnya sama sekali tidak kenal. Yang terjadi adalah saya tahu di mana rumahnya, siapa orangnya, siapa saudaranya, tetapi siapa dia sesungguhnya. Jarang sekali kita mau dan bisa melakukannya. Maka menjadi pelajaran bagi kita adalah jangan serta-merta menghakimi orang lain dengan menghakimi yang tidak benar. Lebih baik menghakiminya dengan kebaikan-kebaikan daripada menghakiminya dengan kutukan. Datanglah kepada Yesus dan jangan keraskan hati kita. Masih ada seruan firman Tuhan ditanamkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Jika kita terus keraskan hati, seruan itu pada akhirnya akan berhenti dan kita tertutup di luar Allah sampai selama-lamanya. Tidak sadarkah kita bahwa kita memerlukan Allah? Tetapi kita terus mengabaikan panggilannya. Hanya jika kita datang kepada Dia, barulah kita tahu dari mana Dia berasal. Setelah kita menjalankan perintahnya, barulah kita tahu siapa yang mengutus Dia. Setelah kita percaya kepada Dia, barulah kita tahu pengharapan yang dimiliki di dalam Dia yang memiliki tempat di sebelah kanan Allah, Bapa di surga. Marilah kita sama-sama merenungkan kembali apakah kita sudah mengenal Yesus secara benar dan utuh? Apakah kita sudah mengenal kehendaknya, isi hatinya, pribadinya, apa yang Ia sukai, yang tidak Ia sukai? Apakah kita sudah melakukan kehendaknya dan menyenangkan hatinya? Ataukah kita hanya mengenalnya hanya karena kita orang Kristen sejak lahir? Baik Bapak dan Ibu, semoga Tuhan memberikan kita hati yang digerakkan untuk datang kepada Yesus. Hati yang menaati Yesus serta iman pengharapan yang diarahkan kepada Yesus. Demikian Bapak dan Ibu saat teduh hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, dan juga atas pengetahuan serta pandangan baru mengenai kehidupan. Berkatilah kami, agar kami mampu mengenal-Mu lebih dekat lagi dan ajar kami untuk mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu, terlebih untuk menyenangkan hati-Mu. Penuhilah selalu hati kami
untuk selalu rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati juga segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami dan selalu bersama kami, agar kami mampu melewati setiap tantangan pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami memohon berkat dan cukupkan keperluan kami pada hari ini. Kiranya kami menikmati semua berkat-Mu dengan penuh sukacita. Berkati pula saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya mereka juga merasakan dan menikmati indahnya berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulia dari hari ini hingga selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Salam.